pagi telah dilaksanakan gelar untuk menentukan, dan saat ini Dirjen PM dinyatakan sebagai terduga pelanggar dan sudah dilakukan penempatan khusus. Setelah kasus Freddy Sambo dan tragedi kerusuhan di Stadion Kanjuruhan, Malang, Provinsi Jawa Timur, atau pasca laga antara kesebelasan Arema FC melawan Persebaya Surabaya yang menelan 133 korban jiwa serta ratusan lainnya luka-luka beberapa waktu lalu, masalah rupanya belum usai membalut jajaran Kepolisian Republik Indonesia. Terkini, muncul dugaan terhadap Inspektur Jenderal Teddy Minahasa. Jenderal Bintang 2 ini diduga menjual sabu hasil sitaan kepolisian dengan memanfaatkan bawahannya untuk berbisnis barang haram tersebut. Hari itu, Jumat 14 Oktober 2022, sejumlah karangan bunga berjajar di pagar markas Polda Sumatera Barat dan Polda Jawa Timur. Isinya adalah mengucapkan selamat atas perpindahan jabatan Kapolda Sumatera Barat Inspektur Jenderal Teddy Minahasa ke Jawa Timur. Ia menggantikan Kapolda Irjen Niko Afinta yang digeser ke tim staf ahli Kapolri dalam kasus tragedi Kanjuruhan. Di Jawa Timur, sebagian masyarakat sudah menunggu Teddy. Teman-teman semasa sekolah di Pasuruan bahkan rela mencukur habis rambut menyerupai Teddy sebagai bentuk dukungan terhadap Teddy. Media cyber terbitan Jakarta Detik.com pada bagian tulisan Detik X edisi Rabu 19 Oktober 2022 menulis, meski lahir di Minahasa, Sulawesi Utara, Teddy menghabiskan cukup banyak waktu bersekolah di Pasuruan, Jawa Timur. Para personel Polda Jatim pun sudah mempersiapkan teknis acara serah terima jabatan. Namun rencana kepindahan Teddy harus batal. Jumat sore itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengumumkan bahwa Teddy diduga terlibat dalam jaringan peredaran narkoba. Kemarin saya minta Kadif Propam untuk menjemput dan melakukan pemeriksaan terhadap Irjen TM, kata Sigit. Bergerak cepat, Divisi Profesi dan Pengamanan Polri pun melakukan pemeriksaan dan gelar perkara. Teddy terancam hukuman pemberhentian tidak hormat. Pada hari itu, gelar perkara yang dilakukan kurang lebih 100 menit dimulai dari pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat dan disimpulkan bahwa Teddy terlibat dalam peredaran narkoba di Kampung Bahari, Jakarta. Diduga, Teddy bersekongkol dengan 4 polisi lainnya. Mereka adalah mantan Kapolres Bukit Tinggi Polda Sumatera Barat AKBP Doni Prawira Negara, Kapolsek Kalibaru Kompol Kasranto beserta personelnya Aibda Ahmad Dermawan, dan personel Satuan Reserse Narkoba Polres Jakarta Barat Aibtu Janto Situmorang. Teddy diduga berperan dalam peredaran narkoba di Jakarta. Salah satu bukti terdapat percakapan yang menunjukkan Teddy memerintahkan mantan Kapolres Bukit Tinggi AKBP Dodi menjual sabu kepada Linda Pujiastuti. Sabu yang dijual Dodi itu merupakan barang bukti sitaan dari kasus peredaran narkoba di Sumatera Barat pada Mei 2022. Teddy saat ini berstatus sebagai tersangka dan ia ditahan di tempat khusus di Divisi Propam Polri. Terungkapnya peran Teddy dalam bisnis narkotika bermula ketika Polres Jakarta Pusat menerima laporan dari masyarakat. Hal itu terkait praktik peredaran narkoba dalam jumlah besar di wilayah Jakarta Pusat pada awal Oktober 2022. Atas laporan itu, Polres Jakarta Pusat memulai penyelidikan pada 10 Oktober malam sekitar pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Kapolres Metro Jakarta Pusat Komarudin mengatakan dalam proses penyelidikan itu, tim polisi menangkap pengguna sabu bernama Hendra di wilayah Taman Sari, Jakarta Barat. Polisi kemudian menyita barang bukti yang dikemas dalam 2 plastik klip, masing-masing sebesar 12 gram dan 32 gram dengan total 44 gram. Hendra pun diperiksa dan dari hasil pemeriksaan Hendra, pengejaran polisi pun berkembang. Seseorang bernama Ariel alias Abeng ditangkap pada hari berikutnya. Abeng diduga merupakan pemasok sabu ke Hendra. Penggeledahan polisi di rumah Abeng memang tidak menghasilkan temuan barang bukti.
Namun Abeng mengaku bahwa sabu yang didapatkannya adalah dari Ahmad Dermawan yang belakangan diketahui Ahmad Dermawan adalah anggota Polsek Kalibiru, Tanjung Priok, Jakarta Utara yang berpangkat Aibda. Saudara Ade mengakui bahwa barang tersebut milik yang bersangkutan. Setelah kami lakukan pendalaman di sana, baru diketahui bahwa Ade adalah seorang anggota Polri aktif Satuan Polres Metro Jakarta Barat, kata Kapolres Jakarta Pusat Komarudin pekan lalu. Ahmad Dermawan menyebut sabu tersebut berasal dari atasannya, Kapolsek Kompol Kasranto. Dalam menyuplai sabu ke lapangan, Kasranto dibantu anggota Polres Jakarta Barat yaitu Aibtu Janto Sitomorang. Setelah ditemukan keterlibatan seorang Kapolsek, kasus kemudian diambil alih oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya. Pendalaman yang dilakukan Polda mendapatkan informasi bahwa sabu yang diedarkan Kapolsek Kasranto berasal dari bandar bernama Linda Puji Astuti. Linda pun dikejar dan ditangkap. Kepada polisi, Linda mengaku bahwa narkoba itu dia beli dari mantan Kapolres Bukit Tinggi Sumatera Barat AKBP Dodi Prawira Negara melalui anak buahnya bernama Arif. Linda membayar uang sebesar 241.000 dolar Singapura atau sekitar 300 juta untuk 2 kg sabu dari Dodi. Dari sinilah ulas Detik X, nama Irjen Teddy Minahasa muncul. Dodi mengaku uang dari Linda itu kemudian diserahkan kepada Teddy. Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Kombes Mukti Juharsa menjelaskan, sabu yang dijual Dodi kepada Linda berasal dari sabu sitaan Polres Bukit Tinggi Polda Sumatera Barat pada Mei 2022. Kala itu ketika menjabat Kapolres Bukit Tinggi, Dedi berhasil mengungkap kasus peredaran narkoba dan menyita barang bukti sebesar 41,4 kg sabu. Seluruh barang bukti itu seharusnya dimusnahkan, namun Dodi mengaku mendapat perintah dari Teddy untuk menyisihkan 5 kg diantaranya. Dodi kemudian mengarahkan Arif untuk mengeksekusi perintah Teddy. Atas arahan Dodi, Arif mengambil 5 kg sabu sitaan itu dan menggantinya dengan barang yang menyerupai sabu sebelum akhirnya dimusnahkan. Itu sabu dari hasil pengungkapan barang bukti. Pengungkapan di Polres Bukit Tinggi diambil 5 kg dan ia ganti dengan tawas, kata Mukti kepada Detik X. Mukti menyebut Teddy adalah pengendali penjualan sabu tersebut. Polda Metro Jaya sudah mengamankan total 3,3 kg diantaranya, sedangkan sisanya sudah dijual. 1,7 kg juga sudah dijual dan diedarkan di Kampung Bahari, katanya. Dari keterangan saudara D dan saudara L, menyebutkan adanya keterlibatan Irjen Pol TM selaku Kapolda Sumbar sebagai pengendali BB 5 kg sabu dari Sumbar, di mana sudah menjadi 3,3 BB yang kita amankan, 3,3 kg BB sabu yang kita amankan, dan 1,7 kg sabu yang sudah dijual oleh saudara DG yang telah kita tahan dan diedarkan di Kampung Bahari. Kapolri Jenderal Listio Sigit pun memerintahkan Kapolda Metro Jaya Fadil Imran untuk menindak Teddy. Sementara itu, Teddy melalui keterangan tertulis mengklaim tak tahu soal penyisihan barang bukti sabu yang dilakukan Dodi. Menurut Teddy, namanya terseret dalam kasus peredaran narkoba di Jakarta merupakan buah dari kekecewaan Dodi terhadapnya. Teddy menjelaskan setelah pengungkapan kasus peredaran narkoba di Sumatera Barat pada Mei 2022, Dodi kecewa karena dimutasi ke bagian Biro Logistik Polda Sumatera Barat. Hal tersebut tidak sesuai dengan ekspektasi Dodi. Menurut Teddy, Dodi mengharapkan kenaikan pangkat menjadi kombes setelah pengungkapan kasus besar tersebut. Ini tentunya membuat kekecewaan yang mendalam oleh Kapolres Kota Bukit Tinggi saat itu, katanya. Kendati begitu, Teddy mengatakan tetap menghormati proses hukum yang akan dilakukan Polda Metro Jaya dan etik yang akan dilakukan oleh Divisi Propam Polri. Saya setia kepada negara dan institusi saya, Polri. Benarkah? Biar waktu dan proses hukum yang menjawabnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.